dilaksanakan di semester ganjil, tapi kemarin PM4 juga bisa dilaksanakan di semester genap. Kita bisa memilih saat pendaftaran 3 universitas, namun yang perlu membayar UKT di univ asal yakni UNESA, lalu di sana tidak perlu membayar UKT lagi. Dan jangan menyerah dan jangan berhenti bermimpi karena semua dimulai dari mimpi. Assalamualaikum, halo sobat semua, selamat datang di podcast B-Talk, Biologi Talk. Nah, pada akhirnya kita berjumpa lagi pada podcast B-Talk kali ini. Pastinya masih dengan topik yang dibawakan akan lebih informatif dan seru tentang pertukaran mahasiswa merdeka yang pastinya menarik buat ditonton dan simak. Siapa tahu kalian semua mau daftar juga nih di semester 3 nanti. Nah, sebelum ketemu sama narasumbernya, kenalin aku Lydia Friska sebagai moderator kali ini yang akan menemani Sobat B-Talk beberapa menit ke depan. Podcast kali ini kita tidak tanggung-tanggung mengundang narasumber yang super duper keren banget. Siapa lagi kalau bukan Mbak Aci. Sebelum memulai podcast kali ini, mari kita berkenalan lebih dalam dengan narasumber kita. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat B-Talk. Halo, namaku Sucitri Handayani, bisa dipanggil Aci dari PBA 2022. Selamat datang Mbak Aci. Nah, Sobat B-Talk pasti udah penasaran nih tentang program pertukaran mahasiswa merdeka kali ini. Nah, Mbak, program PMM ini sendiri itu apa sih, Mbak? PMM itu adalah program pertukaran mahasiswa merdeka yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Oke, lalu untuk program ini yang mengadakan dari siapa sih, Mbak? Dan biasanya untuk pelaksanaannya itu kapan? Yang mengadakan yakni pihak Kemendikbud RI dan biasanya dilaksanakan di semester ganjil, tapi kemarin PM4 juga bisa dilaksanakan di semester genap. Oke, berarti dari Kemendikbud ya, Mbak? Iya. Nah, Mbak Aci sendiri untuk PMM ini di universitas mana dan apakah untuk universitasnya kita bisa memilih atau sudah ada dari kebijakan yang menyelenggarakan? Untuk universitasnya kita bisa memilih saat pendaftaran 3 universitas, namun nanti saat pelaksanaan dipilih oleh Kemendikbud RI. Oke, Mbak di mana untuk PMM-nya? Di Universitas Negeri Medan. Oke, jadi di awal kita memilih tapi yang menentukan tetap Kemendikbud ya, Mbak? Iya. Nah, untuk mengikuti program kali ini apa saja yang perlu disiapkan dari seleksi sampai ke tujuan universitasnya? Disiapkan mental dan fisiknya karena PMM ini 3 seleksi, yakni seleksi berkas, survei kebinekaan, dan VCAT. Jadi yang disiapkan itu cuma mental dan fisik aja. Oke, untuk biayanya seperti pendidikan itu dari pihak yang menyelenggarakan atau memakai uang pribadi? Kita hanya perlu membayar UKT di univ asal yakni UNESA, lalu di sana tidak perlu membayar UKT lagi dan dapat biaya bantuan hidup selama 3 bulan sebesar 1.500.000 per bulan. Oke, jadi cukup membayar UKT di univ asal ya, Mbak? Nah, apa kesan pertama saat tiba di Universitas Negeri Medan dan apakah ada kejadian lucu atau unik yang langsung teringat? Culture shock pertama di Unimed yakni klakson yang khas, kemacetan, dan juga angkot yang ugal-ugalan itu sih dek yang berkesan. Oke, ada gak sih Mbak perbedaan dalam cara belajar antara Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Medan? Dan adakah hal yang bikin Mbak itu terkejut? Di Unimed menggunakan kurikulum KKNI yang ada 6 tugas pokok yang harus dipenuhi. Itu terasa berat banget sih daripada di UNESA. Harus review jurnal, review buku, mini riset, rekayasa ide, project juga. Oke, jadi pakai kurikulum KKNI ya? Iya. Oke. Lalu di sana saat Mbak berinteraksi dengan mahasiswa lokal, apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi atau langsung nyambung gitu? Langsung nyambung sih karena saya juga diterima baik di sana, orang-orangnya baik, jadi kita ajak ngobrol juga diterima dengan baik, jadi langsung nyambung. Oke, lalu saat di sana apakah ada mata kuliah yang berbeda atau yang mungkin menarik perhatian gitu?
Mata kuliahnya sama di rumput biologi, sama banget. Cuma di waktunya aja, waktu praktikumnya di lain hari karena di sini kan biasanya sama hari kan di waktu praktikum dan juga kuliah biasa. Di sana dibedakan harinya antara waktu praktikum dan juga kelasnya. Oke, jadi tentang mata kuliah ini sebenarnya sama aja. Beda itu di waktu praktikumnya. Oke, ada nggak sih Mbak tantangan saat beradaptasi dengan lingkungan di sana, yaitu budaya di Sumatera, dan bagaimana Mbak bisa beradaptasi? Untuk tantangannya sendiri ya kita harus menghargai di sana, tidak boleh ambil hati karena bicaranya orang Batak kan keras, cenderung keras gitu, nggak boleh diambil hati dan kita harus menghargai yang ada di sana, budaya yang sudah ada di sana. Jadi cukup dengan menghargai gitu aja. Nah, apakah di sana Mbak itu udah menemukan makanan atau tradisi baru di Sumatera yang menjadi favorit? Mungkin bisa diceritakan. Sudah ada, yakni soto Medan yang nggak bisa ditemukan di sini karena rasanya creamy banget dan belum saya jumpai di Surabaya ini. Oke, jadi soto Medan ya Mbak. Nah, apa ada momen paling berkesan di sana mungkin dari Mbak Aci yang jadi mahasiswanya atau saat berbaur pada masyarakat sekitar? Momen berkesannya itu saat berbaur di masyarakat sekitar, yakni warga Batak di Pulau Samosir. Saya tinggal di sana 3 hari, tetapi kenangannya itu nggak bisa kelupa. Jadi benar-benar kita mengikuti tradisinya begitu. Oke. Nah, sekarang kan Mbak Aci udah balik ya ke UNESA. Apakah ada hal-hal yang ingin diterapkan dari pengalaman yang sudah didapatkan di Unimed kemarin? Di Unimed kan kita harus membaca karena ada review jurnal dan review buku. Jadi di UNESA ini yang saya terapkan yakni lebih banyak membaca karena sebelum pergi ke Unimed saya tuh jarang banget membaca. Tapi setelah pergi ke Unimed jadi lebih sering membaca. Oke, jadi yang bisa diterapkan di sini itu tentang kebudayaan membacanya itu ya Mbak. Kalau Mbak bisa kembali ke Sumatera untuk 1 hari lagi, apa yang ingin Mbak lakukan dan tempat apa yang ingin Mbak kunjungi? Yang ingin saya lakukan yakni mengunjungi teman-teman saya yang ada di sana karena sudah lama tidak bertemu, dan juga tempat yang saya kunjungi yakni Danau Toba karena di sanalah tradisi sebenarnya itu ada di Sumatera Utara. Oke, jadi pengen ketemu teman-teman lama gitu ya Mbak, dan pengen ke Danau Toba. Oke, kita sudah banyak sekali perbincangan kali ini tentang program pertukaran mahasiswa Merdeka. Sepertinya waktu sudah dicukupkan, maka saya akhiri Bitalk pada kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit pesan untuk Sobat Bitalk. Jangan menyerah dan jangan berhenti bermimpi karena semua dimulai dari mimpi. Oke, keren banget. Nah, tepuk tangan dulu untuk narasumber yang hebat banget kali ini. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Aci yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama Sobat Bitalk. Nah, untuk Sobat Bitalk, terima kasih banyak karena sudah menyimak dan mendengarkan podcast kali ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk tonton terus Bitalk di episode selanjutnya yang gak kalah seru lagi. Dan jangan lupa untuk terus pantengin Instagram kita @hmp.biologi nanas merah dan sosial media lainnya. Tentunya jangan lupa subscribe channel Hima Biologi Nanas Merah dan nyalain loncengnya biar Sobat Bitalk tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kita. Terima kasih Sobat Bitalk, see you!